sumber daya apa? Hari ini kita akan mempelajari tentang potensi sumber daya alam di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum saya mulai ya, saya mohon menghimbau ya kepada anak-anak semua ya untuk lebih aktif ya dalam kegiatan pembelajaran daripada biasanya ya. Biasanya kan cuma diem saja. Jadi kalau hari ini saya mohon lebih aktif, baik diskusi, presentasi ya, dan lebih aktif lagi ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan ya. Baik, kita mulai ya dengan tujuan pembelajaran. Jadi apa tahu tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai tadi potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pengaruhnya. Tujuannya adalah siswa dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian diharapkan bisa mendeskripsikan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai apa? Yaitu kemampuan menganalisis potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini kalian sudah bisa menganalisis potensi sumber daya alam di Indonesia ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materinya, nanti ada video yang bisa kalian simak bersama-sama. Saya ingin tanya, menurut kalian di setiap wilayah Indonesia itu memiliki potensi berbeda-beda atau sama semua tentang sumber daya alam? Berbeda-beda ya. Jadi setiap daerah itu memiliki potensi yang berbeda. Contohnya misalnya di kabupaten kita, di daerah kita, di Blora, potensinya apa? Ya, di sini banyak terdapat hutan dan jadi potensi sumber daya alam adalah apa? Kayu jati. Ya, manfaat kayu jati kemarin banyak sekali ya bagi manusia, mulai dari akarnya, kemudian batangnya, ya, daunnya. Jadi dari akar sampai daun itu semuanya bermanfaat bagi manusia. Nah, selain jati apa kalau di Blora? Ini cepu ada apa? Minyak ya. Cepu ada minyak bumi. Nah, itu juga bermanfaat untuk apa loh? Sama minyak bumi. Kalian setiap hari naik kendaraan, bahan bakar rendah. Untuk masak ibu-ibu kalian di rumah berapa? Nah, itu juga berasal dari minyak bumi dan gas ya yang ada di cepu. Kemudian ini nanti ada video tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya. Singkatan dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, yaitu air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Itu merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Jadi, kita akan membahas potensi sumber daya alam Indonesia, yaitu yang pertama potensi sumber daya hutan, yang kedua potensi sumber daya tambang, yang ketiga potensi sumber daya kemaritiman atau laut. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia, hampir setengah dari wilayah Indonesia. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Hutan Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat
dihasilkan terutama di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Fungsi dan manfaat hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Usaha-usaha untuk menyelamatkan hutan. Yang pertama, menghemat penggunaan kertas. Yang kedua, melakukan daur ulang kertas. Yang ketiga, memelihara dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan atau reboisasi. Selanjutnya, kita akan membahas potensi sumber daya tambang. Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambangnya. Banyak sekali jenis-jenis bahan tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Yang kedua, batu bara. Energi yang dihasilkan dari batu bara dapat digunakan untuk membangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Produksi batu bara di Indonesia mencapai 246 juta ton. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Tempat persebaran batu bara di Indonesia ada di Kalimantan Timur, yaitu lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat yaitu di Ponggiling dan Sawalunto. Sumatera Selatan yaitu Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama yang menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.252.710 ton. Persebaran bauksit di Indonesia berada di Kepulauan Riau, yaitu di Pulau
hasil besi dapat ditemukan di Cilacap, yaitu di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak yaitu di Lampung, Gunung Tarbet yaitu di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yaitu di Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Persebaran emas di beberapa wilayah Indonesia meliputi Papua, yaitu Freeport, Timika, Kalimantan Barat, yaitu di Sambas, Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu di Nolabo, Sulawesi Utara di Molang Mondo, Minahasa, Riau, yaitu di Lobos, dan Bengkulu, yaitu di Jalapong. Terima kasih dan semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah menyimak video tersebut ya, kita tahu bahwa potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu bagaimana? Melimpah dan juga beragam ya. Jadi satu wilayah dengan wilayah yang satunya berbeda. Tadi emas ada di mana tadi? Papua, ya, terus batu bara di Kalimantan, ada bauksit di mana tadi? Ingat nggak? Kepulauan Riau. Jadi setiap wilayah itu punya sumber daya alam yang sendiri, yang berbeda dengan daerah yang lain. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini nanti ada lomba kerja. Lomba kerja ini nanti yang pertama kita kerjakan secara kelompok. Ya, jadi nanti membentuk kelompok seperti biasa, tadi dari 2 sampai 3 orang anak ya. Kemudian kalian saya bagikan lomba kerja ini nanti diisi ya. Yang pertama nama kelompoknya. Dari nama kelompok ini bebas. Yang penting adalah ada kaitannya dengan sumber daya alam. Misalnya kelompok batu bara atau kelompok minyak bumi itu boleh ya. Terus nama kelompoknya ditulis. Tugas kalian adalah mencari salah satu sumber daya alam, misalnya barang tambang ya. Ini kebetulan yang dicari ada berupa barang tambang, misalnya minyak bumi. Ini daerah persebarannya di mana ya? Kalian isi di sini. Di sini minyak bumi, kemudian di sini daerah persebaran, misalnya di Jawa Tengah di Cepu ya. Daerah mana? Manfaatnya apa? Manfaatnya ditulis untuk bahan-bahan kendaraan ya. Kemudian juga bisa untuk gas rumah tangga, gas LPG ya. Nah, kalian cari masing-masing kelompok berapa? 5 ya. Jadi anggota kelompoknya baru sampai 3, tapi kalian cari 5 barang tambang. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini saya bagikan, nanti langsung dikerjakan ya. Gimana? Udah selesai diskusinya? Sudah. Saya ambil ya hasil diskusinya. Nah, setelah kalian diskusikan ya, nanti saya minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan teman-teman kalian ya. Sementara yang lain nanti tolong menanggapi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya, atau mungkin menambahkan boleh ya. Kelompok yang pertama, kelompok batu bara, coba maju depan. Yang lain didengarkan ya, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Batu Bara akan mempresentasikan mengenai nama barang tambang, daerah persebaran, dan pemanfaatan. Perkenalkan, saya India yang kita Perkenalkan, nama saya Ella Adila Wawestri. 1. Batu Bara, daerah persebaran Kalimantan, Sumatera Barat, Tanjung Lesung. Pemanfaatan sebagai bahan bakar, bahan baku industri. 2. Gas alam, daerah persebaran Aceh, Bontang, Tambuk, dan Pulau Natuna. Pemanfaatan pembangkit listrik, LPG, dan bahan baku industri plastik. 3. Minyak bumi, daerah persebaran Cilacap, Majalengka, Sorong, dan Kalimantan. Pemanfaatan bahan bakar kendaraan dan pembuatan plastik. 4. Emas, daerah persebaran Maluku, Papua, Sulawesi. Pemanfaatan perhiasan untuk bangunan dan elektronik. 5. Perak, daerah persebaran Cikotok, Mayulago, dan Rejang Lebong. Pemanfaatan bahan baku perhiasan, alat-alat rumah tangga. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau mau tanya, ya. Dari barang tambang tersebut, manakah barang tambang yang bisa didaur ulang? Emas dan perak. Ya, jadi itu ya, emas dan perak itu bisa didaur ulang. Contohnya bagaimana? Coba ini bagaimana? Kalau emas, daur ulang bagaimana? Saya perhiasan. Kalau kalian perempuan kan biasanya beli perhiasannya ya. Kalau udah bosan terus dijual lagi kan ya. Nah, sama penjualnya pasti akan diapakan? Didaur ulang ya, dilebur lagi, kemudian dibentuk ulang ya. Bentuk yang lebih modern, untuk perkembangan zamannya. Saya itu ada lagi yang tanyakan ya? Gak ada? Udah tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Jadi itu ya, kita udah diskusi tentang persebaran sumber daya alam berupa barang tambang yang ada di Indonesia. Ada minyak bumi, ya, emas, ya, perak, wilayahnya persebaya di mana, ya. Kemudian manfaatnya apa bagi manusia, ya. Ada yang digunakan untuk bahan bakar, ya, untuk perhiasan, emas, ya. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Ini terdiri dari 2 pertanyaan ya. Nanti saya melempar 2 pertanyaan yang kalian bisa menjawabnya dengan cara tunjuk jari ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya. Soal pertama coba ya. Pada gambar peta berikut, tambang timah dan batu bara terdapat pada nomor berapa? Yuk yang bisa tunjuk jari. Ya coba. C. C berapa? 3 dan 2. Ya, 3 dan 2. Jadi timah dan batu bara. 3 ini adalah daerah mana? Bangka Belitung ya. Jadi penghasil timah. Dan batu bara dikali Kalimantan yang nomor 2. Pertanyaan kedua. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut ya. Barang tambang yang tersebar di wilayah X sebagian besar adalah apa? Ayo, mana? Bauksit ya. Jadi bauksit itu adalah bahan dasar untuk membuat aluminium ya. Terdapat di mana? Ini di Kepulauan Riau. Nah, itu ya. Mungkin itu ya kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya ingin melakukan refleksi dari apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Kira-kira manfaatnya apa? Ya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajari potensi sumber daya Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Coba, siapa yang ingin melakukan refleksi? Ya, Pino Guterres, coba. Kita menjadi lebih tahu potensi sumber daya alam di setiap daerah di Indonesia. Ya, jadi dengan mempelajari potensi sumber daya alam
yang ada di desa, kita tahu ya, dari setiap wilayah itu punya potensi yang berbeda-beda ya. Jadi wilayah yang satu dengan yang lain potensinya berbeda, jadi tidak sama dan beragam ya. Kemudian pertanyaan refleksi yang kedua, sikap perilaku kita ya setelah mempelajari potensi tadi budaya alam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa coba? Siapa? Ya, lihat. Berusaha mengelola, merawat, serta melestarikan potensi sumber daya alam yang ada. Ya, jadi tugas kita ya, sebagai manusia itu tidak hanya menggunakan saja ya. Kalau kita bisa merawatnya ya, manfaatnya dengan baik ya, kemudian dengan mengelola dengan baik ya, sehingga sumber daya alam terutama adalah sumber daya alam yang apa? Didapat diperbarui itu kita harus bisa merawat dengan baik, mencari energi alternatif kalau bisa ya, seperti tenaga surya atau apa lagi energi alternatif ya, tenaga angin ya. Nah itu akan sangat bermanfaat. Nah, terima kasih ya, jadi kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kalau ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.